A'udzubillahiminasyaitonirrajim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Silakan buka Quran surat 35. Ayatnya ayat 6. Dapat? Innasyaitana lakum aduwwun. 35 ayat 6. Gampang ingatnya, 356. Ya, surat 35 ayat 6. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kenapa yang kok hari Jumat tiba-tiba bahas ayat ini? Karena bisikan setan atau iblis itu makin hari makin halus. Jadi sampai kita sendiri itu tidak sadar kalau kita dalam perangkap. Dapat kan? Ini rame ngomongkan Qurannya atau tidak dapat ayatnya? Surat 35 ayat 6. Kata kuncinya pagi hari ini adalah fattakhiruhu aduwan. Kenapa Yaman bahas ini? Banyak orang yang jadikan setan itu sebagai kawan. Tandanya dikasih makan. Maksud dikasih makan? Ya dibiarkan terus gitu, diikutkan. Setan tuh loh kakak, makin kita ikutkan makin hujat dia. Dan masalahnya bisikan iblis atau bisikan setan itu, apalagi yang berbentuk manusia itu rata-rata enak-enak. Istiqomah itu kan melakukan sesuatu yang kebalikan. Makanya ada nafsu amarah, nafsu lawamah. Ibarat ikan di air laut, ikan di air asin tuh, itu kan dunia tuh air lautnya itu. Kita kan diuji berulang-ulang, berkali-kali. Pembenaran dengan kebenaran itu kan dua hal yang jauh berbeda. Hari ini tumbangnya kita di mana? Pembenaran. Zina itu zina sampai kapanpun. Tapi tidak bisa ngomongkan zina sama orang yang lagi kasmaran. Bisa tak? Tidak bisa. Enggak kok, ini motivasi semangat aku. Motivasi pala kau. Tidak boleh ngomong pala kau. Your head. Biar lebih tidak dibalas chat baper. Motivasi dari Hong Kong. Tidak bisa ngasih nasihat budak-budak yang jomblo-jomblo ini. Bebusa belum kita ngasih nasihat dia. Ya lagi rame nih sekarang. Nih Ayaman tiba-tiba ngomongin ini gara-gara ini. Di ini itu gara-gara ini gitu. Jadi inilah dia gitu. Mudah-mudahan masuk. Kirimnya lewat Telegram. Nambah daftar ikhwan beban umat. Malam main HP begadang, pagi siang molor. SMK tidur di belakang. Tidak ada, tapi ini lagi ngayal aja saya. Bangun tidur makan kenyang, lauk enak habis, eksekusi, lauk tak enak gosen. Gopur. Dah? Melamun ngantuk tidur, karena siangnya banyak tidur, malamnya nggak bisa tidur, gadang lagi, besoknya ngantuk lagi, molor lagi sepanjang hari. Begitu terus siklusnya, waktu terus berjalan terus usianya, sampai tiba saatnya kebelet mau kawin. Siapa yang mau dieksekusi? Banyak. Ada Mahmud Abbas LC, Mamah Muda
Anak baru 1 lahirnya sesar. Nggak ada ya oma-oma, nggak ada ukti-ukti yang gatal-gatal tuh. Apa modalnya? Nggak ada duit, ya kan? Bikinlah kata-kata puitis, foto-foto pencitraan. Afwan ukti yang lagi sujud, wah, si paling ikhwan. Otak kosong, dompet kosong. Dibilang bodoh nggak mau. Tapi ini katanya di Afrika Utara. Yang ceweknya pun bodoh, kena tipu. Kamu cantik banget. Dia kirim itu ke 300 perempuan. Kau salah satunya, Bahlul. Kau pun, Masya Allah, dia cantik. Kamu makin hari makin glowing. Itu dia satu kali WhatsApp kirim ke banyak orang. Nanti ditengoknya mana yang kena pancingan. Najor bahasa Pontianaknya, paham? Terus nanti dia ngayal semua akan indah pada waktunya. Indah dari mana indahnya? Tidur, belior-lior, miring, berbusa. Terlalu relate ayaman, iya ke? Malam main HP, begadang. Pagi siang molor. Bangun tidur makan kenyang, melamun, stalking Instagram, pakai Lamborghini, Rolls Royce, Alphard. Apa yang mau kerjakan? Ada laki-laki bisa jawab WhatsApp hampir 24 jam. Berarti kan pemalas, tak kerja, main HP terus kerjanya. Laki-laki benar tuh, maaf ya, sebentar aku dikerja, bicara duit, persiapkan masa depan kita. Itu baru laki-laki. Jual apa? Jual besi kan dia, jual semua besi dijualnya. Baru pasang kanopi dan jual apa dia. Saya mau tanya, ini benar atau? Terus si ukti-ukti itu ngapain di rumah? Nah. Berarti cocok kan? Jodoh mereka. Pemalas ketemu pemalas. Makan apa? Makan julid. Kerjanya nengok rumah tangga orang, iri dengki, mentok-mentok judi online, pinjol pinjaman online. Coba tarik nafas dulu. Habis itu coba tarik tunai. Udah ada yang ditarik. Tarik nafasnya dulu. Dah. Laki-laki doktrinnya, kamu tuh kepala rumah tangga, kamu nanti cari duit. Maka di otaknya cari duit. Dia tidak pernah peduli gimana cara cari duit, karena dari kecil dia dibebankan, akan dikatakan kamu besar cari duit. Abang kakak minimal 4 yang kita kasih tahu ke anak-anak kita. Mudah-mudahan masih ada. Nih, pertama, jadilah hamba Allah. Habis jadi hamba Allah, ya kan, dia jadi suami istri. Habis itu dia akan jadi orang tua. Dia jadi anak. Suka tak suka kita akan melewati ini. Kita semua akan melewati ini. Sip ya. Sudahkah aku menjalankan? Jadi kalau anak-anak itu didoktrin, nak, kamu hamba Allah, nak. Memang sholatmu tidak bikin kau langsung kaya atau kaya, tapi Allah perbaiki hidupmu dengan kau perbaiki sholatmu. Itu doktrin-doktrin hamba Allah tuh. Ayah bunda pasti meninggal, nak. Belajar agama sayang. Itu ngomongnya. Kasih tahu sama dia, ayah tidak selamanya hidup, tidak selamanya ngasih jajan, tidak selamanya hadir untukmu. Nah, ayah ini bukan Superman, bukan Tuhan juga. Bagi walid, bukan, ayah bukan walid, nak. Oh, aku ini laki-laki jenis kelaminnya, berarti akan jadi suami. Suami itu harus punya 2 L. Laki-laki. Apa? 2 L. L yang pertama harus punya love, harus punya cinta. Lebih cintanya, karena nanti akan menghadapi berbagai macam ujian.
menikah dengan satu perempuan harus jatuh cinta kepada orang yang sama. Mana pula? Saya mau nanya orang yang tak ada lagi. Oh lagi nyambut. Saya mau nanya beliau ada ngomong ke saya gitu. Apa Ustaz? Antum bilang kemarin jatuh cinta. Iya. Sosir ya tuh. Makan bakso berulang-ulang. Makan bakso di rumah Bu Wiwit. Sosir. Jatuh cinta kepada orang yang sama berulang-ulang. Karena ayatnya yaghdudna min absarihinna, turunannya adalah yahfazna furujahunna. Mata terjaga, maka kemaluan pun aman. Hari ini orang tak mau ambil resiko, katanya akhirnya pilih laki-laki. Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Nah yang membingungkan hari ini, membagongkan adalah dia main dua lubang. Sama laki-laki, sama perempuan punya anak 3, nikah punya anak 3. Ternyata jajannya sama laki-laki yang punya anak juga. Inilah yang kata bahasa si dahulu itu saja gila. Istrinya ngeluh, Pak saya mau cerai. Kata si pimpinannya, kenapa cerai? Nanti biar saya mediasi. Gak bisa Pak, kata si istri. Udah parah banget, saya aja geli. Nanti kita mediasi. Gak bisa Pak. Apa masalahnya? Dia selingkuh Pak. Oh kalau selingkuh kita bisa panggil mediasi. Masalahnya selingkuhnya sama laki-laki Pak, yang juga punya anak dan punya istri. Hah? What the fun? Nah gitu, what the fun. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduan. Kalau udah telanjur ayaman, nih 2 poin hari ini. Kalau terlanjur kalau terlanjur yang kita perlukan namanya ini. Ya Allah, ngapa aku jatuh cinta sama suami orang ya? Ngapa aku jatuh cinta sama budak kecil ya? Kemarin kan yang rame, bapak-bapak suka sama anak SD kelas 5. Diapakan budak itu? Allahu Akbar. Jadi kalau wes kadung, semua ini terjadi karena wes kadung. Ada orang Jawa di sini? Nah, semua terjadi karena wes kadung. Apa yang diperlukan? Pertolongan. Ya Allah, tolong saya keluar dari siklus setan ini. Utang, pinjam duit, molor, pemalas. Jadi gini, big dream empty wallet. Cita-cita besar, dompet kosong, otak pun kosong. Suruh ngedit tak bisa, suruh bikin video tak pandai, suruh nggak ada. Baca Quran pun ijajul jilatil. Sama perempuan pun nggak punya juga, otak kosong juga. Nah, kalau belum, yang kita perlukan adalah perlindungan. Ya Allah, nah ini yang paling. Dah 2 poin ini ya, Ayaman. Karena tuh udah sujud tilawah, baca 2 lembar Al-Kahfi ya kan. Panjang sekali hari ini. Jadi hari ini Ayaman enggak banyak. 2 poin aja. Kalau wes kadung, udah pernah berdosa, udah pernah masuk di zona-zona maksiat, yang diminta kepada Allah adalah tolong ya Allah, keluarkan saya dari lingkaran setan ini. Namanya wuhulus syahwat. Syahwat yang sifatnya itu menggulung. Antum jangan berpikir syahwat itu cuma nafsu seks aja. Beli jilbab, beli kerudung, beli jilbab, beli kerudung, beli jilbab, beli kerudung. Beli tas, beli. Ada ya. Sampai saya pernah ketemu sama orang yang dia bilang pantang dia pakai baju 2 kali. Serius, saya ketemu sama orangnya. Dia tiap hari beli baju. Jadi pakai 1 kali, habis itu dah nggak mau lagi, simpan di lemari. Terus dia bilang, aku nggak punya baju. Wow, mantap. Nah, wuhulu syahwatnya baju. Ada yang sepatu, asal nengok sepatu pasti beli. Gatal kakinya tuh, noleh beli. Ada. Jadi ini kalau wes kadung, mintanya apa? Ya Allah tolong.
Saya udah cita-cita kurus Ayaman. Udah, saya tuh pernah kurus. Terus sekarang, nah itu dia. Saya nggak bisa ngelawan nafsu makan saya ini entah ngapa gitu. Akan tinggal bilang sama Allah, ya Allah tolong hadirkan rasa kenyang yang lebih panjang. Jadi makannya seminggu sekali bisa gitu. Oh enggak ya. Ikut saya. Ada makhluk kalau dia sedih, dia makan. Kalau dia makan, dia gendut. Kalau gendut, dia sedih. Kalau dia sedih, dia makan lagi. Kau tuh. Siapa makhluknya? Masih dia, tetangga saya yang kau lah. SMK ini pakai cermin, bukan kaca tembus pandang. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduan. Artinya sadar kita. Gimana caranya ada setan dalam diri kan? Kemarin saya ngomong tentang apa? Tentang babi dan segala macam. Jadi kita ini dua masalah utama itu. Salah satu bentuk kesetanan itu, satu kesetanan berbentuk jin atau setan berbentuk manusia, yang kedua kebabian. Apa tanda kita masih kesetanan? Mudah nengok aib orang, susah nengok aib diri sendiri. Itu setan. Buang. Nah, SMK nih Ayaman tiap hari ngomong begini nih, ngomong sama diri sendiri. Berapa kamera nih? 1, 2, 3, 4, 5. Paling enggak bacot kalau kemana gitu loh. Kau nih ngomong ya tiap subuh. Kau kerja kan enggak? At least saya bisa nengok muka saya sendiri. Kau bilang kau tuh kan nengok muka saya seorang, bukan muka antum. Bercermin tiap hari 4, 5 cermin. Antum kan cuma dengar, dapat ilmu nyata. Saya itu kena hisab Allah. Apa yang saya omongkan? Kan man kathura kalamuhu kathura khata'uhu kan. Kathura dzanbuhu, banyak dosanya. Maka paling enak duduk di posisi antum tuh tinggal ketawa, hehehe, ketawa. Selesai tidur, terus ketawa lagi kan gitu. Nah, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduan, usikum wa nafsi bittaqwallah. Kita lemparnya pas saat haji Ayaman lempar jumroh. Pas dilempar setannya bilang, loh kan kita sama. Kok sesama jenis saling lempar kata saya kan? Nggak paham ya, nggak paham. Begitu lempar kok batunya balik. Kata setannya, kita sama bahkan lebih parah kau kata dia. Dua tadi yang saya bilang. Apa? Kalau sudah terlanjur, ya Allah tolonglah buang kepelitan dalam diri saya ini. Saya masih pelit ya Allah, sedekah masih harus diingatkan. Zakat tuh kadang-kadang maju mundur. Terima uang waris. Ini ada kasus. Dapat uang waris itu kurang lebih 70-an miliar. Itu kalau dibelikan kerak telur, ayamnya bilang, jangan ambil telurku lagi, aku udah capek bertelur, kata ayam gitu lah kira-kira ya. Terus minta hitungkan berapa zakatnya. Coba hitung, berapa zakatnya tuh 70M kali 2,5%. Berapa? 1 lebih dong. 6M aja, 60M aja 1,5, 70M. 175 juta atau 1,75? 1,75. Begitu dengan angka 1,75 zakatnya, langsung dibilang, oh besar juga ya. Nanti saya pikir-pikir dulu deh. Bayangkan tuh, ada 70 miliar dia punya betua, dengan 1,7 tuh besar banget rasanya. Lupa kan dia masih punya yang sisa. 70 kurang 1,75 sisa berapa? Hah? Ini lulus SD gak sih? Saking besarnya beban antum ya Allah. Hah? Ya, tenang teman-teman. Terjadi perdebatan ulama di sini. Ayaman juga lagi nunggu nih, tenang dulu ya. Ya kita tak boleh marah-marah, sabar, tenang sama kakak. Mereka lagi berdebat ini sekarang. Mungkin habis ini lempar-lempar kursi atau lempar mukena atau gimana. Jadi berapa kesepakatannya? Nah, 68 miliar 250 juta. Banyak. Kok dia bilang yang 1,7 banyak? Pelit.
Iya, yang nggak punya ngomong gitu. Nanti kalau udah punya, sama. Enak aja. Emangnya aku nggak pernah di prank? Ustaz, doakan ya Ustaz, ruko saya laku. Datanglah si bodoh nih, saya maksudnya. Doakan. Bukan nasi, ya Allah mudahkanlah ruko beliau ini berjuang, ya Allah. Nanti rezekinya kalau laku nih Allah, jadikan untuk ini. Tahu-tahu disewa sama apa Indo April. Sewa panjang. Kan sekarang udah April bulannya. Maret kan udah lewat. Baru nyambung. Asar tuh baru ketawa. Ketawa apa itu tadi yang pagi? Oh, baru connect otaknya. Jadi di ruko disewa lah rukonya. Sekian tahun, sekian ratus juta duitnya. Mana dia hilang? Saya udah berapa lama? Dulu saya kesal. Oh, ku tandain kakak ini, ku tandain abang ini. Enggak datang. Tapi habis itu enggak. Udah cukup. Ngapa saya enggak mau tandain? Sampai ayat ini nampar saya. Wa idza massal insana durru da'ana. Allah cuma menyebut insan, jin tidak dimention. Berarti sebenarnya mengatakan sifat setan itu dalam diri kita lebih parah daripada jin. Setan itu kan dua, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jinnati wan nas. Jin disebut, nas juga disebut. Tapi Allah bilang wa idza masal insan ad-durru da'ana lijanbihi au qa'idan au qa'iman. Dalam keadaan baring, duduk dan berdiri. Ingat sama Allah. Kapan? Masad durru. Apa itu durru ayaman? Mudorot, kesusahan yang menimpa fisik. Contoh yang paling mudah, sakit. Lagi pakai infus, terbaring, mau kebab Allah itu tutorialnya, beli tasbih. Siapa yang disebut bagus? Kapan dia nyebut Allah? Baring. Terus ayo lihat Qurannya dong, jangan lihat muka saya, tidak ada. Ayo ke sini. Terus duduk. Habis itu berdiri. Itu simbol apa Bang Aka? Ada progres dari baring, parah sekali sakitnya, duduk agak enakan, berdiri. Itu simbol sehat walafiat. Falamma kasyafna anhu durrahu. Durrun lagi, fisiknya sembuh, fisiknya sehat, fisiknya tidak lagi sakit. Ngapain dia? Allah bilang, Allah gunakan kata-kata marro yamurru. Mana marro yamurru? Kalau bahasa Indonesianya mungkin belenggang gitu. Apa belenggang itu ya? Apa? Nyelonong gitu loh. Ngeloyor. Nah, itu. Ngeloyor itu bukannya es yang kelapa yang biasa. Oh iya. Ya tenang dong. Masih pagi ya. Bisa nggak ngomongin bahasa ngegas gitu? Pelan. Memang settingan pabrik Ustaz. Setelannya. Saya canda aja. Saya ngomong ke muka tuh udah bahagia saya itu. Insyaallah tabarakallah lihat muka tuh. Marro ka'alam. Ya, Allah bilang ka'anlam menunjukkan seperti seolah-olah. Berarti sebenarnya pernah atau tidak? Pernah, tapi dia ngeloyor, nyelonong, jalan ndak sopan, kayak ndak pernah berdoa sama sekali. Coba tepuk sebelahnya, jangan kaget ya. Allah aja digituin. Apalagi cuma kamu. Sopo, ya kamu. Dulu Ustadz waktu dia masih susah, saya nemenin Ustadz. Giliran sukses saya ditinggalin Ustadz. Dari curhat-curhat. Baru dia ini. Kali ketemu Ayaman foto Ayaman, iya. Di foto lagi Ayaman, foto. Enggak apa-apa. Karena di rumahnya tuh foto semuanya. Iya. Enggak dicuci pos. Foto
untuk nambah memori HP. Minimal kalau pas lagi ada banyak nyamuk, tunjukkan foto nyamuknya pergi gitu. Pahit darah orang ini katanya. Ayo, marra ka'allam yad'una ila durrim massa. Tolong hafalkan kalimatnya, quote-nya. Apa ini fungsi ayat? Fungsi ayat ini untuk apa? Untuk menenangkan hati kita dan menjaga kewarasan kita supaya tidak stres menghadapi dunia ini. Menengok kelakuan manusia-manusia yang lucu dan menggemaskan itu. Iya gitu. Coba disebut, tepuk lagi. Tenang ya. Allah aja digituin. Apalagi cuma kamu. Ulang Ustaz, apa yang diulang? Garis bawahi, hafalkan ayatnya, nomor suratnya, nomor ayatnya 10 surat Yunus ayat 12, turunnya di Mekah. Bunyinya kadzalika zuyyina lil musrifina makanu ya'malun. Demikianlah dijadikan terasa indah. Zuyyina, zinatun itu salah satu artinya, zinatun pakai zai. Ya kan, kalau wala taqrabuz zina pakai ya, itu beda. Zinatun itu artinya sesuatu yang menempel. Pakaian bisa jadi ya. Sesuatu yang sudah dianggap apa ya? Habit gitu. Sama kayak kita bernafas tuh. Itu udah settingan pabrik. Sama kayak orang berjalan pakai kaki, itu settingan pabrik. Maka kadzalika zuyyina, demikianlah dijadikan terasa indah. Maka kemarin saya bilang kan sama kakak, ada orang tuh lagi kasmaran, susah dinasihati tuh. Bebusa mulut kita, jangan zina nah, jangan zina nah. Nanti pacaran tuh bikin kau berzina. Nggak mau dengar, nggak kau aja motivasi aku. Dia baik kok, bertanggung jawab. Apa ada? Hamil budak tuh, 750.000 kasus aborsi di Indonesia nih. Ayo minum aja tuh, mana kakak-kakak? Udah nikah belum? Belum. Dengarkan baik-baik ya. Botol yang harganya cuma 3.500, ada tulisannya jangan terima bila segel rusak. Kau lebih mahal dari botol. Paham? Jangan mau dibohong-bohongin sama laki-laki gatal tuh. Ambil kulit durian letakkan di mukanya. Gatal gitu. Selesai. Habis itu masuk polisi. Perbuatan tidak menyenangkan. Kita anak laki-laki jangan gatal-gatal, bujang-bujang, gatal. Oh, yang uti-uti tidak bisa dinikah, oma-oma nganggur ah. Segitu, berkaulah haula wala quwata illa billah. Kita ketawa-ketawa, fakta loh nih yang saya sampaikan ini. Pernah dengar tak? Gatal, garuk langsung. Kadzalika zuyyina lil musrifin. Coba ulang. Zuyyina lil musrifin. Coba ulang. Makanu ya'malun. Kadzalika zuyyina lil musrifina. Zuyyina. Ada tasydid di atas huruf ya. Kadzalika zuyyina lil musrifina. Bukan pakai shin ya, pakai sin biasa. Kadzalika zuyyina lil musrifina makanu ya'malun. Apa artinya? Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang selalu mereka. Jadi bagi dia itu salah atau tidak? Kita ngelihatnya salah, dia tidak pernah menganggap dirinya salah. Dia akan selalu merasa benar. Saya benar kok. Gimana nasihatinnya? Nggak bisa pakai mulut kita. Kena tusuk Allah nanti pakai stroke, ditipu orang, ya dilarikan duitnya. Baru dia, oh salah saya apa Ustaz? Geram kalau untuk kayak gitu. Pengen rasanya nyolatkannya langsung itu. Apa? Langsung ishadu gitu ya Bu ya. Mana Bu ya? Pengen gak rasanya Bu ya gitu tuh. Langsung ishadu aja rasanya ya. Ala anna hadza min ahlil khair. Kan dia nanya tuh, salah saya apa ya mal gitu kan. Langsung aja Bu ya, langsung MPJI, ishadu
Ayah Joko udah nggak bisa Ayah Joko pakai PAZ itu, udah nggak mempan Ayah Joko. Langsung isyhadu aja. Langsung suruh di depan, bang, abang di depan bang, mau diapa kan? Saya coba sholatkan dulu, gitu. Tapi yang nggak pakai ruku gitu. Ini dark joke, tapi ya begitu kondisinya. Karena Allah yang bilang kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Orang ini tidak pernah ngerasa salah, tidak bisa. Dia tidak akan mau ngerasa salah. Dan tidak akan pernah ngerasa salah. Maka hari ini abang kakak muhasabah, introspeksi diri, mencari kesalahan. Jadi barang langka. Makanya tadi ayat membuka inna syaitona lakum aduun fattakhidhuhu aduan. Iblis akan menginstal di otak kita, di pikiran kita dengan segala macam logika-logikanya mengatakan bahwa kita benar. Tipis, kecil sedikit. Padahal saya cuma ngomong 2 poin jadi panjang jadinya. Dari mana sih inspirasinya dari Ayaman? Ngelihat wajah ayah bunda yang terhormat ini. Ngelihat diri saya juga. Walah, saya bilang, aku nih. It's me. Makanya abang kakak kemarin ketemu sama Ustaz Wijayanto, beliau cerita, salah satu cara kita untuk membangun hubungan sama Allah tuh harus mau meluangkan waktu me time sama Allah. Duduk di atas sejadah. Bukan Allah istri aku, ya Allah suami aku. Bukan itu yang kita keluhkan dulu. Ya Allah diri aku nih ya Allah, banyak masih munafiknya ya Allah. Ya Allah suka tidak sinkron ya Allah antara pikiran mulut dengan perbuatan. Lain yang dikerjakan, lain yang dibicarakan. Tak sama masih ya Allah. Ampun ya Allah. Kasih aku perpanjangan waktu ya Allah untuk bisa memperbaiki diri ini, untuk bisa bertaubat. Itu me time kita sama Allah tuh 2 rakaat atau 5 menit, 10 menit. Masa aja tak ada waktu 24 jam. Ya Allah, aku nih jadi istri ini udah benar loh Mil gitu. Nuntut aja kerjaku, nah benar kebanyakan ngomel aku selama ini. Aku nih jadi orang tua udah benar loh Mil. Cuman aku jawab nanti ya, 1 anak aja hisapnya panjang tuh. Ini 4 anak aku, cuman aku nanti jawab Allah. Apa yang kau lakukan Luqman terhadap Safira? Apa yang Luqman kau lakukan terhadap Faranisa Alfisalwa? Hai Luqman, apa yang sudah kau lakukan terhadap Muhammad Fayyad Alfilantro? Hai Luqman, kau sudah ngapain kepada Muhammad Fatih Asudes? Itu anak biologis tuh. Gimana tuh baca Quran mereka? Gimana ini mereka? Dah dulu. Terbatas aku ya Allah. Lemah rasanya. Itulah Abang Kakak yang jadi. Maka saya tuh hormat gitu, rasanya saya cium kakinya gitu. Tengok anak-anak bujang tuh masih bisa main game tuh, hormat betul saya. Saya mau cium kakinya tuh. Bisa dia membagi waktu tuh, saya tahu dompetnya miliaran ya kan. Dia bisa main game. Sempat cari kutu, ngomong di tukang sayur 3,5 jam kalah tablik akbar Ustaz Abu Somad. Ya kan? Datang bayar duit hari ini untuk utang 2 hari yang lalu. Nanti besok gitu lagi, bayar lagi untuk utang 2 hari yang lalu. Terus aja hidup kayak gitu. Begitu si tukang sayurnya lagi, dia lebih garang daripada tukang sayur. Alah bang, itu jadi tagih. Mohon maaf ya, itu yang kau makan kemarin udah jadi tai. Statusnya masih utang. Kalau benar-benar perlu beda cerita ya. Ini karena menggampangkan itu. Anak dikasih makan dengan makanan utang, tidak jelas halal haramnya, bahkan banyak syubhatnya. Beli bawang 2 on, ditimbang pas 2 on. Bang, tak lagi ya, ngambil itu haram tuh. Yang 2 siung, 3 siung kau ambil tidak pakai izin tuh. Karena akad jual beli itu ridho birido kan. Makanya kalau di Mekah biasanya halal haji, halal. Dibungkusnya satu haram gitu jual itu. Halal tuh dimakan satu-satu boleh. Tapi kalau bawa kantong plastik ambil 2 halal ya. Pulang-pulang semua jamaah bungkus-bungkus. Punya dia kok warna-warni kurmanya. Rupanya dia halal 2, masuk kantong halal 2. Begitu keluar haram kata penjual kurmanya. Kan setiap jenis kurma nyoba 2. Bawa kantong halal memang 2. Tapi pindah kurma 1 lagi 2 lagi. Jadi dalam kantong plastik itu warna-warni. Ada ajwa, ada sukari, ada mejol, ada apa. Kok beda kantong ente begitu depan pintu haram gitu penjualnya. Balik kan satu-satu baru tahu. Hai Luqman, kau udah jadi anak yang baik belum untuk Wawa? Udah jadi menantu yang baik belum untuk Bu Erni? Itu jadi renungan saya di atas jadah duduk merenung. Dan jawabannya masih belum. Apa lagi yang mau kukerjakan untuk mama aku nih gitu? Apa lagi mau kukerjakan untuk istri aku nih?
Ini 3 udah berat abang kakak. 3 nih, anak, orang tua, suami. Sekarang kalau hisabnya introspeksinya hamba Allah, makin berat gak? Makanya kan Allah tuh kasih kita peluang gitu, hidup ini untuk muhasabah introspeksi. Saya sedang tidak mematahkan semangat antum, tapi maksud saya gini, materi hari ini tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat kita untuk mudah-mudahlah muhasabah. Apa? Itu tanda kita selamat dari setan. Sebaliknya, kalau orang itu susah muhasabah, zuyyina lil musrifin, Allah menyebutnya dengan kata-kata musrifin. Musrifin itu orang yang melampaui batas, keterlaluan, terlalu. Kok tidak bisa menemukan kesalahan dalam diri, tidak mau muhasabah introspeksi itu kok piye gitu. Muhasabahlah jadi suami, muhasabahlah jadi istri, ahlan wa sahlan. Muhasabahlah jadi orang. Panjang nih abang kakak. Sampai kapan kita muhasabahin ya abang kakak? Sampai kapan? Sampai mati. Dan lihat kalimatnya, selalu ada solusi setelah introspeksi. Nabi Yunus ditelan ikan. Begitu dia bilang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, lepas dari ikan. Nabi Adam itu mengucap kalimat la ilaha rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sekarang apa kakak? Di antara kita pasti sedang ada ujian. Lalu kenapa ujian ini kayak tak mau pindah-pindah? Betah banget di tempat kita gitu. Kok istiqomah ujiannya? Kok istiqomah miskinnya? Kok istiqomah susahnya? Istiqomah gelisahnya? Istiqomah temperamentalnya? Kenapa? Karena selama ini yang salah selalu orang lain, padahal yang bermasalah diri sendiri. Ingat Aiman bilang kemarin kan, pakailah ini, jangan pakai kaca tembus pandang, susah nanti. Karena enak betul memang nengok orang lain tuh. Aiman pernah di situ, I was there. Di awal-awal saya belajar memahami Quran sama kakak, saya selalu lihat orang lain yang salah, dan saya selalu cari siapa yang bisa jadi saya jadikan tempat untuk melampiaskan kemarahan saya. Alhamdulillah, masalah saya tambah berat, dosisnya tambah besar Bu ya, dan tambah sakit, badan sakit, pikiran sakit. Ayah Joko berapa tahun ya di dunia kesehatannya? 30 tahun. Boleh nak ya, saya punya kesimpulan sederhana dari sebuah hadis yang Rasulullah mengatakan gini, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau benar, benarlah seluruh jasadnya. Kalau rusak, rusaklah semuanya. Saya ya waktu itu 2 masalahnya, nyimpan dendam dan menyalahkan orang lain. Itu badan saya kurus, sakit-sakitan. Jangankan kena hujan lebat abang-abang, karena gerimis dia langsung demam dan lemah sekali daya tahan tubuh. Jadi saya nyimpulkan gini, sumber penyakit dalam diri saya itu bukan dari luar, tapi dari dalam. Nah antum tidak setuju, tidak apa-apa. Gimana menurut ayah yang sudah 30 tahun? Sumber penyakit itu dari dalam 70%. Masya Allah. Jadi kalau hatinya kayak tadi saya bilang, saya bukan orang lain ya. Kalau sini kan solehah semuanya nih, ya kan? Nah, doa Aiman lagi doa kan ini. Hari Jumat lagi safar kan, solehah semuanya. Apa? Jangan lupa solehah, gak ada han gitu. Jadi saya waktu itu 2 ya penyakitnya. 1, dendam, karena kayak gak terima gitu. Kok aku diginikan sama orang. Yang kedua, saya cari orang yang bisa saya salahkan. Tambah sakit badan saya. Kurus 48 kg, tidak sampai semen 1 sak. Segini. Dan ini hitam. Sakit emang. Sakit sekali rasanya waktu itu. Saya ngapa-ngapa tuh gak nyaman, berbuat tuh gak, ternyata 70%. Dosa penyebab sakit. Dosa penyebab sakit itu. Ayo abang kakak. Sekarang berapa ya man? Sekarang 74. Naik berapa dah tuh? Naik banyak dah. Maka sekarang kalau nengok makanan tuh saya rem-rem. Nafsu ada, manusia biasa. Wajar, bukan nabi boy gitu kan. Wajar bikin hilaf, bukan manusia, bukan nabi boy gitu. Pak atau nggak tampar. Astagfirullahaladzim. Apakah Jumat ini selain Jumat berkah, Jumat muhasabah? Ya?
Jadi kalau rumah tangga berantakan atau rumah tangga bermasalah, siapa yang salah, Bunda? Masya Allah. So sweet banget sih mulutnya, ya Allah. Belum kelar ayaman, depan ayaman aja bilang saya. Balik ke rumah nanti, aku begini kan karena kamu. Yes. Jadi ada Jumat berkah, ada Jumat apa? Yo abang kakak, jadikan setan itu sebagai musuh. Jangan dijadikan kawan. Keluarkan dia dari dalam tubuh kita. Bilang sama Allah, ya Allah, Engkau yang menciptakan jin, setan berbentuk manusia ini, ya Allah. Engkau juga yang menghadirkan itu dalam diri hamba. Tolong keluarkan, ya Allah. Dan tolong lindungi hamba dari sesuatu yang belum terjadi. Jadi simpelnya gini abang kakak. Balik lagi ke sini ya. Karena abang kakak dapat poinnya. Ini sudah. Kalau WSK dong minta pertolongan. Kalau belum terjadi minta perlindungan. Inilah 2 poin SMK yang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan abang kakak bisa dapat poin pentingnya. Jumat muhasabah. Kita ngerenung, minta ampun, minta perlindungan, minta pertolongan. Kalau itu sudah. Kalau sudah terjadi, misal nih kita pernah bikin dosa yang kita hanya sama Allah aja yang tahu, kita bilang, ya Allah tolong ampunkan saya, tolong keluarkan saya dari siklus setan ini. Teman-teman saya mancing saya, ngajak mabuk, ngajak minum, ngajak narkoba. Tolong ya Allah keluarkan saya dari lingkaran ini. Saya tidak suka ya Allah, saya tidak betah di sini. Banyak kawan-kawan palsu yang cuma memanfaatkan duit saya. Tolong keluarkan saya. Ya kan, anak-anak muda yang masuk dalam siklus ini nih cuman main HP, begadang malam, pagi-pagi siang molor, bangun tidur, makan kenyang, melamun, ngantuk, tidur lagi. Ini siklus setan, siklus pemalas. Keluarkan saya dari zona ini ya Allah, capek juga rasanya. Allahumma paksain, simpan handphone, matikan mode pesawat, keluar dari zona itu, keluar ada aktivitas apa gitu. Maka usikum wa nafsi bitaqwallah. Nah, kalau belum terjadi, misalnya gini, abang-abang kayak Ustaz Hero misalkan tadi cerita jatuh cinta kepada orang yang sama berulang-ulang. Bilang sama Allah, ya Allah, jadikan di mata saya ini hanya istri halal saya sajalah yang indah. Yang lain tuh jadikan batu bata semuanya ya Allah. Misal gitu loh. Dia saling nengok perempuan, nengok apa tuh batu bata gitu. Gak ada yang cantik, cuma istri saja yang cantik. Dan itu harus diungkapkan bro. Bun, ya cuma bunda yang paling indah di sini. Masa sih ya? Yang lain batu bata semua bun. Kok ngomong gitu? Materi SMK dibagi. Gitu. Iya. Tahu-tahu bunda juga gitu. Sama. Bagi bunda yang lain tuh batu bata semuanya. Iya. Itu harus. Gimana? Cuma itu yang halal. Cuma itu yang sah. Itu yang Allah kasih. Yang lain tuh batu bata. Batu bata. Kalau bunda permata. Gitu loh. Nanti habis itu transfer. Guling-guling dia langsung. Udah dibilang permata, habis itu transfer. Guling-guling. Langsung dimasak kan. Abi mau kepala ikan paus kata dia. Berubah menurut kepala ikan paus. Tak alang-alang mana main ikan gembung, ikan apa, ikan tuna, tak lepel. Kepala ikan paus yang dimasakkan. Bunda ke laut dulu ya Bi. Wah, bunda ke laut dah tuh. Nah, herannya saya kalau diajak kayak gini tuh nyambung otaknya cepat sekali. Saya ngomong serius itu kayak tak connect otaknya. Cepatlah ayaman selesaikan, kayak pengen cepat-cepat selesai gitu. Gini ngajak-ngajak rampot gini nih. Kok langsung connect otaknya memang. Janganlah jujur benar. Ya Allah. Tapi materi ini serius loh ya. Jangan dianggap bercanda ya. Dua kata tadi apa? Pertolongan dan perlindungan. Ya Allah, tolong lindungi hamba ya Allah dari setan-setan yang terkutuk itu. Jangan dikira setan terkutuk itu bentuknya jelek, cantik-cantik. Awalnya DM, ya kan? WA, balas. Begitu centang biru dibaca tapi tidak dibalas, baper. Aku gak bisa diginiin. Tulis pakai font besar, gatal, tanda serunya 100.
Kau belajar jatuh cinta kepada orang yang sama berulang. Nah, itu latihan. Allahumma paksain. Abang walaupun gak cinta, kita sudah nikah 15 tahun tuh ngapain? Main kuda-kudaan, main catur. Salah pilih kayaknya. Formalita. Kita main nikah-nikahan ya gitu. Sapana nih. Gara-gara antum datang lah berubah materi ini. Tadinya bagus-bagus ya materi kita nih. Sapana datang berubah kontennya. Daya mengakak ya, saya takut nambah dosa saya ini. Tapi jangan dia bercanda ya. 2 ayat tadi saya kasih. 1 surat 35 ayat 6 dan 35 ayat 6 dan 10 12. Pelan-pelan ya Yaman ngomong, ya Allah Robbi. Abang kakak tahu gak rasanya ngomong hal yang sama berulang-ulang berbelas-belas tahun kepada orang yang itu lagi. Abang kakak kan nengok saya, kadang-kadang saya pindah ini. Nah saya ini ngadapin orangnya itu aja. Udah diulang-ulang aja. Coba diulang. Masih apa? Iya, tepuklah. Sabar ya. Allah aja digituin. Apalagi cuma kamu. Dah, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma asyhadu alla ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Doakan Ayaman ya Kakak ya. Doakan Bunda Uu, doakan anak-anak Ayaman 4F, doakan kami sekeluarga besar, Wawa, Ibu di Lampung. Begitu juga doa saya untuk abang, kakak, ayah, bunda semuanya, dari Aceh sampai Papua, semua yang nonton. Semoga kita selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Sehat dalam taat, sehat bermanfaat. Yuk jadikan hari Jumat ini sebagai Jumat muhasabah, supaya Jumatnya jadi tambah berkah. Muhasabah, kalau ada maksiat yang sudah terlanjur, minta pertolongan. Kalau belum terjadi, naudzubillah min dzalik, mintalah perlindungan. Ya Allah, jauhkan dari penyakit, jauhkan dari musibah, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari penyakit al-ain ya Allah. Jauhkan saya dari hasad, lindungi hamba dari penyakit munafik. Minta sama Allah, ya Allah, tolong buang dan jauhkan saya. Minta perlindungan ya Allah, karena sebaik-baiknya pemberi perlindungan adalah Engkau. Al-Fatihah. Amin. Allahumma amin. Tepuk-tepuk sebelahnya, bilang semoga Allah datangkan pertolongan terbaik. Semoga Allah berikan perlindungan terbaik. Udah ya, sabar ya. Allah aja digituin, apalagi cuma kamu. Tepuk orang kasih tempat. Makasih ya Bang Kakak. Jazakumullah khair. Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Dan mudah-mudahan Allah jaga kita dan lindungi kita. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak Abang Kakak. Semoga Allah lindungi, Allah berkahi, dan Allah bukakan pintu-pintu rezeki untuk kita semuanya di dunia dan akhirat. Terima kasih banyak ya Bang Kakak, sehat selalu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum, berkah selalu. Mohon maaf lahir dan batin, doakan saya. Terima kasih atas doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.